warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Kamal 1. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan kami di UPTD SDN Kamal 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Cara selanjutnya, sambutan serta arahan dari Bapak Kepala UPTD SDN Negeri Kamal 1. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sutrisno SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Guru Hebat SDN Kamal 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita semua masih dapat berkumpul bertemu di ruangan yang sederhana ini yang insya Allah mubarakah. Semuanya itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai KUPTD SDN Kamal 1 banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, karena dengan adanya pertemuan ini, yaitu ada peserta PKB yang ingin melaksanakan dalam rangka diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di UPTD SDN Kamal 1. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua,
terutama yaitu bagi UPTD SDN Kamar 1. Di sini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih dengan adanya kegiatan ini, bahwa dengan adanya kegiatan ini insya Allah SDN Kamar 1 akan lebih maju dan lebih eksis lagi, yaitu dalam rangka kegiatan belajar mengajar yang insya Allah nanti akan terlaksana dengan baik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada peserta CGP Angkatan 7 di Kabupaten Bangkalan yang telah dilaksanakan di UPTD Kamar 1. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Denong Setiorini SPD, yang mana di siang hari ini sudah bisa melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di UPTD SDN Kamar 1 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru beserta anak didik yang ada di SDN Kamar 1 ini. Mungkin karena ini sudah siang, jadi saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena nanti masih ada kegiatan-kegiatan atau materi yang ingin disampaikan oleh Ibu Deno. Jadi saya tidak bisa panjang lebar. Oleh karena itu cuma ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian sambutan serta arahan dari Bapak Kepala UPTD SDN Kamar 1. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Untuk membuka acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Haji Sutrisno SPD. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita menunduk sejenak, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kegiatan di hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdalillah bi'ni'amah wa ibadah majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa yasir ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara inti, yaitu acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangkalan oleh Ibu Denok Setiorini SPD MPD. Kepada Ibu Denok kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Bapak Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Kamar 1, Bapak Haji Sutrisno Sarjana Pendidikan,
rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan sejawat, dan rekan-rekan hebat staf guru SDN Kamal 1 yang selalu saya banggakan. Tiada kata yang pantas saya ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah. Syukur ya Allah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya pada kita di siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sapa dulu ya sebelum saya melakukan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Tidak usah tegang-tegang Bapak dan Ibu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa berdiri di sini untuk sedikit memberikan atau menularkan ilmu yang saya peroleh saat saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Dan kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya untuk dapat menyelesaikan modul 1 yang kebetulan di sini saya sampai ke modul 1.4. Jadi ini tugas yang juga harus saya selesaikan dan saya akan laporkan di LMS, Learning Management System. Jadi kita akan bersama Bapak Ibu 1 jam ke depan belajar apa itu budaya positif. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini tidak menggurui, saya hanya ingin sedikit berbagi, sharing bersama bagaimana nantinya kita bisa mewujudkan sebuah budaya positif tentunya untuk sekolah kita tercinta yaitu UPTD SDN Kamal 1. Aplaus untuk UPTD SDN Kamal 1. Baiklah, sebelum ke sana perbolehkan atau izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nah, ini dia. Saya sendiri sudah kenal ya Bapak dan Ibu. Sudah hampir 15 tahun bersama. Nah, dalam kegiatan ini saya selalu didampingi atau dibimbing oleh 2 pengajar kami, yaitu ada fasilitator saya ini, Ibu Haja Umiatiningsi MPD. Beliau adalah seorang pengawas SD yang berdomisili di Kabupaten Sumeneb. Kemudian saya juga dibantu oleh ibu kami pengajar praktik, Ibu Mas Nunah SPD MPD. Beliau adalah seorang guru yang bertugas di SMK 1 Bangkalan. Nah, jadi bersama beliau kami belajar, kami mengupas, kami mencari perubahan apa yang terbaik, ilmu apa yang bisa kami serap dan kami terapkan di sekolah kami. Ini perkenalan kami sedikit, kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Nah, budaya positif. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu budaya dan positif. Budaya positif artinya kira-kira apa Bapak dan Ibu? Budaya baik ya, begitu ya? Budaya baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budaya baik ini harus selalu kita tumbuhkan dalam pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita, utamanya di lingkungan kelas atau lingkungan besarnya di lingkungan sekolah. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman bagi anak, maka secara tidak langsung budaya positif akan terbentuk dalam jiwa anak. Seperti apa? Nanti kita kupas tuntas bersama. Di sini Ki Hajar Dewantara menuliskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya, maka kita sebagai seorang guru harus dapat mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Jadi budaya positif itu apa? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Kita akan sama-sama belajar. Nah,
Untuk mewujudkannya, kita akan mempelajarinya satu persatu, yang mana ada perubahan paradigma belajar. Tentunya harus kita rubah disiplin positif dari dalam diri, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Jadi ini komponen atau konsep-konsep yang dapat kita laksanakan untuk membentuk sebuah budaya positif untuk anak didik kita dan lingkungan belajar kita. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bermain sejenak. Nah, kita akan bermain kepala tangan karena kita harus merubah paradigma belajar kita. Nah, saya akan membagikan kertas. Nanti saya mohon Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sini satu benda yang sangat Bapak Ibu anggap itu berharga dan Bapak Ibu anggap ini penting, dengan ini saya harus benar-benar melindungi. Benda ini berguna, terserah mau menulis apa, apapun, keluarga atau apa terserah boleh. Nanti silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas ini apa yang Bapak Ibu anggap itu berharga dalam hidup Bapak dan Ibu sekalian. Tidak harus benda mati, tidak harus benda mati. Mari. Benda apapun boleh. Mari. Iya, boleh. Boleh. Kalau sudah, Mari kita tulis 30 detik. Kalau sudah dilipat, kemudian digenggam erat-eratnya di tangan Bapak dan Ibu. Ayo berpikir. Ya, kalau sudah monggo silakan tangannya ke atas. Sudah digenggamkah itu yang amat sangat berharga? Nah, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya boleh turun, kemudian silakan boleh berinteraksi dengan teman sebelahnya. Tolong teman antar teman nanti silakan bergantian merayu, memberikan intimidasi, bujukan, rayuan atau apapun yang bisa menyebabkan tangan Bapak itu bergerak dan membuka. Tapi kalau memang itu berharga, jangan sampai kepala tangan ini terbuka. Ayo silakan bergantian berdua, monggo. Pakai apa sampai yang bisa buka itu? Caranya gimana? Pakai apa? Bukan, maksudnya verbal, bisa caranya dibujuk. Ayo buka, kenapa Bu Bonita? Aku ingin tahu ini isinya apa? Wah, dipaksa boleh, minta paksa, silakan. Sama Pak Fosen apa? Mau dia makan ini kepala tangan ini supaya terbuka. Ayo silahkan, mau dia makan apa, ditarik tambang, apa dijewet kupingnya, apa dicium. Kan merayu agar bisa terbuka bagaimana? Dikelitiki katanya Pak Ibu. Boleh. Apakah dibuka Pak oleh Pak Fauzan? Dibuka. Baik. Kalau sudah, nah sekarang saya ingin tahu. Coba dibuka, menuliskan apa? Bus tadi menuliskan apa, Bus? HP. Terima kasih, Bus. Satu lagi, Bu Nurul menuliskan apa? keluarga. Terima kasih. Kemudian Pak Sipul menuliskan apa? Ibuku saya. Pak suaranya Pak. Ibuku saya. Ibuku saya, Pak Sipul. Bolehkah saya tahu kenapa Pak Sipul menuliskan ibuku saya? Yang melahirkan saya. Ya. Terus Pak, Saya kalau melihat orang melahirkan tidak mentolong. Itu. iya, terima kasih Pak Sipul. Jadi tadi Pak Sipul ibuku, Bu Nurul keluargaku. Uus, kenapa kok HP Uus? Kok tidak dompet saja? Karena di HP ini ada banyak informasi, baik tentang kegiatan saya di sekolah, maupun tentang jualan online, maupun tentang kegiatan RT, RW, itu ada di HP. Iya, terima kasih Bu Us. Satu lagi Bu Nurul, kenapa keluarganya Bu Nurul? Karena keluarga itu sangat penting untuk
Terima kasih untuk Bapak Ibu, hebat sekali. Tepuk tangan. Iya, jawabannya luar biasa sekali. Memang apa itu arti HP? Apa itu arti keluarga? Apa itu arti Asiko tadi ibu? Semuanya pasti menjadi hal yang sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang memegang kendali atas tangan Bapak dan Ibu? Siapakah? Apakah diri Bapak Ibu atau orang lain? Siapakah yang memegang kendali? Diri kita sendiri. Bagus sekali. Terima kasih yang muncul. Jadi diri kita lah yang bisa mengendalikan semua apa yang kita inginkan. Jadi paradigma belajar dari diri kita. Semua hal baik akan bisa berjalan kalau kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, kemudian baru kita tularkan pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi itu saya membangun dulu cinta diri, bahagia. Dengan seperti itu maka lingkungan belajar yang baik akan tampak. Baik, nah ini dia. Perubahan paradigma belajar telah disampaikan oleh Dr. William Glasser, seorang ahli pendidikan, yang mana beliau telah memberikan sebuah teori kontrol yang meluruskan miskonsepsi tentang kontrol atau yang biasa dikenal dengan Josh Theory. Nah, di sini guru seringkali mengontrol murid, benarkah? Bapak Ibu yang bisa jawab. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi juga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori yang diungkapkan oleh Dr. Glasser, seorang ahli pendidikan. Yang mana di sini maksudnya ilusi guru mengontrol murid, yaitu bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Maka ini pelurusan dari miskonsepsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena muridnya merasa aku bisa diatur. Jadi itu, ya. Kemudian saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian juga Dr. William Glasser menerangkan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak selalu bujukan. Bujukan itu adalah bentuk kontrol. Tetapi tidak semua bujukan itu bermanfaat kan Bapak Ibu ya. Ada bujukan yang bersifat menjebak. Nah itu juga merupakan teori dari Dr. William Glasser. Nah ini, kemudian kritik membuat orang merasa bersalah. Itu rasanya dapat menguatkan karakter seseorang. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku diri. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya sebuah ilusi juga. Ya, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Itu juga ilusi. Pada dasarnya murid ini atau anak ini sudah memiliki kodratnya sendiri. Tugas guru hanyalah untuk mengarahkan menuju hal yang lebih baik atau hal-hal yang positif. Baik Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini seorang ahli pendidikan Stephen R. Covey juga mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu ubahlah.
maka bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, ini dia perubahan stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Nah, itu tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Nah, stimulus kontrol, nah harus dirubah sekarang menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita terapkan teori. Kita berusaha memahaminya saja pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol atau pilihan disebutkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak, Bapak dan Ibu. Sekarang Anda tidak dapat mengontrol orang lain, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol dijelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah, maka kita harus mengubah paradigmanya menjadi model berpikir menang dan menang. Itu harus kita tanamkan agar kita bisa berubah. Jadi berpikirlah terus positif, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, setelah kita tahu perubahan, kita lihat yang ada di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita. Apakah kita telah menerapkan lingkungan yang berbudaya positif? Apakah sudah di sekolah saya? Belum. Saya rasa sudah, tetapi belum maksimal. Ya. Iya, Bapak. Jadi apakah efektif? Nah, ini kita perlu tinjau kembali. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu? Apa kaitannya dengan kebijakan dan makna-makna yang berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia? Nah, kita kupas di sini. Budaya disiplin dalam budaya kita. Disiplin adalah memaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ada Bapak dan Ibu. Terkadang kita berpikir kamu harus disiplin, berarti kamu harus patuh. Itu dalam budaya kita. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara berbeda. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi diinginkan kita merdeka, menciptakan suasana merdeka, kemudian disiplin yang kita bangun dari diri kita sendiri. Nah, ini juga menurut pakar pendidikan Diana Gosson dan Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang dan kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik. Apa saja nilai-nilai kebajikan tersebut? Nah, di sini ada. Jadi, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini itu yang kita inginkan dalam kurikulum merdeka tertuang dalam sini nilai kebajikannya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bertoleransi kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang diharapkan, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat tertanam dalam sekolah-sekolah yang mana kita harapkan dalam saat ini kita merdeka, kurikulum merdeka. Jadi untuk menanamkan ini, saya terkadang mengajak anak didik saya bernyanyi. Jadi biar mereka senang dulu. Kalau senang mereka bisa kita ajak kemana, bisa kita arahkan kemana. Mungkin saya contohkan ya, menyanyinya bisa nanti diterapkan di kelas Bapak dan Ibu yang lain. Jadi penanaman profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global.
Itulah yang diharapkan pada pendidikan saat ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini dia apa yang mendasari disiplin kita tadi, yaitu adanya teori motivasi perilaku manusia. Itu dibagi menjadi 3, yaitu teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuk eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga eksternal. Nah, yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Inilah yang diharapkan sebagai guru atau pendidik yang ada pada saat ini. Jadi bisa mengajak anak-anak untuk memotivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Nah, dan juga kalau sudah memiliki motivasi intrinsik, kami berharap pendidikan saat itu bisa merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat pemerintah diri sendiri, seperti yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Nah, itu tadi terus berhubungan cara menciptakan disiplin. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang anak-anak kita cenderung susah ya kalau diatur. Kelas 1 ya Bu Yuni ya, kadang duduk aja susah. Kelas 2 ya Bu Mantul mungkin ada yang tidak bisa membaca. Karena itu juga dari terbentuknya disiplin yang kurang, karena kebutuhan manusia atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan ini dia kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh seorang anak didik. Jadi ada kebutuhan pertama hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasa. Insya Allah apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi, maka mereka akan menjadi seorang yang berbudaya baik. Nah, selanjutnya ada kita memiliki semuanya itu sebagai guru harus bisa mengetahui posisi kontrol yang ada pada anak didik kita. Nah, kita lihat dulu videonya ya Bapak dan Ibu. Nah, inilah contoh 5 posisi kontrol. Monggo silakan diamati. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Sinabel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ini Bapak dan Ibu yang harus dilakukan untuk melakukan posisi kontrolnya sebagai dewan guru di kelas. Ini yang seru. Posisi kontrol sebagai penghukum ini, guru sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Apa jadi? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ada yang tak tahu ya? Malah kalian menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Jangan tinggi. Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini guru sebagai penghukum Pak, posisi kontrolnya. Posisi pilih mana posisinya pelajaran dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah ini posisi berikutnya, posisi membuat merasa bersalah. Mari kita kita lupakan diri kita masing-masing. Dulunya sama Bapak dan Ibu, cuma hanya nggak ada pengucapannya atau penyampaiannya. Apa ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak sekolah. Cepat kelas. Jadi anak persahabatnya yang salah Bapak dan Ibu posisi seperti ini. Jadi kalimat juga menentukan hatinya anak itu bagaimana. Orang bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Jadi guru sebagai teman. Bagaimana? Kita lihat. Naren, Oh, boleh. Kan teman Pak, sama jadi. Apa ibu? wah sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap garis kencang bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sekarang kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya nanti dipilih Bapak Ibu dipilih. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau atau monitor Pak Ibu. Jadi gurunya hanya memantau saja. Kiri kan? Nah, ini Pak. Boleh. Apa ibu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan ini dia posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Bagaimana seorang guru kalau diposisikan sebagai manajer? Dan nanti kita akan bersama pelajari kira-kira kita harus ada di posisi yang mana untuk anak kita di sekolah. Man, Apa ibu? selamat pagi Naren. Maaf bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu. Saya meyakininya.
Apakah kalian bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi itu Bapak dan Ibu 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira Bapak dan Ibu pilih yang mana dari kelimanya ini? Yang pertama, 2, 3, 4, atau 5? Terakhir, Bu. Yang terakhir, terima kasih Mas Ibu. Memang ini adalah posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru. Jadi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, kita dapat menciptakan motivasi internal dari dalam diri anak didik kita, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, ataupun bujukan yang lainnya. Mereka punya kemauan, punya keyakinan bahwa itu yang dilakukannya adalah hal baik. Maka dari itu di setiap kelas itu diusahakan agar dapatnya kita sebagai guru memiliki atau membuat sebuah keyakinan kelas. Seperti apa Bapak dan Ibu nanti ya. Alhamdulillah kelas 4 sudah membuat keyakinan kelas. Nah seperti ini. Keyakinan kelas dibuat oleh anak-anak. Terlebih dahulu dituliskan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa menuliskan dalam kertas, kemudian ditempelkan, kemudian kita simpulkan bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan cenderung ada hal pemaksaan dari kita. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi untuk berbuat baik, kita harus menuliskannya. Jadi ini, ini saya contohkan sudah belajar kelas. Jadi berdiskusi dulu. Jadi nantinya kita akan belajar menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama dan harus juga nantinya disepakati bersama-sama. Jadi alhamdulillah kelas 4 kelas kami sudah membuat keyakinan kelas yang anak-anak juga sudah saya ajari untuk bagaimana itu bisa ditepati tanpa harus ada paksaan, terutama dalam hal berbudaya berbicara. Jadi berbudayalah, bersikaplah, biasakanlah bicara baik. Jadi itu yang saya tanamkan di kelas saya, berbuat baik, berbicara baik, dan berperilaku baik. Ini cara bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan menempelkan keyakinan kelas di depan kelas. Alhamdulillah kelas 3 pun sudah ada. Ini punya Bu Winda. Ini contohnya sama seperti ini. Jadi mungkin bisa diikuti oleh kelas-kelas yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi kesimpulan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah kita buat. Nah, tidak harus selalu selamanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa berubah atau kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah ini masih sesuai atau tidak? Selalu kita libatkan anak-anak untuk kita ajak berbicara. Karena pembelajaran yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dalam penerapan budaya positif ini kita juga diajari untuk mengenal apa itu restitusi. Kita juga harus belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nah ini dia, kebetulan menurut saya ini di depan yang namanya Sulhan. Nah ini, kenapa saya panggil di depan? Sulhan ini mempunyai masalah, suka tidur di kelas.
Nah, jadi dengan restitusi kita bisa melaksanakan atau menciptakan kondisi bagi murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mana restitusi ini dibagi atau dibentuk menjadi segitiga restitusi. Nah, apa saja dalam segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini yang pertama adalah kita melestarikan identitas apabila anak kita sedang mengalami masalah atau bersalah. Bagaimana caranya? Setelah itu dilanjutkan dengan menanyakan atau memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, ini langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah tetap harus. Jadi kamu salahnya apa? Tetapi dengan cara kita kalimatnya yang berbeda. Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan apabila menstabilkan identitas. Itu kalimatnya bagaimana ya? Ini aja lihat. Berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi memang dengan perkataan atau ucapan atau nada itu bisa membentuk karakter seorang anak. Ini menstabilkan identitas seperti ini. Kemudian ada validasi kebutuhan. Setelah salah, kenapa dia? Apa kebutuhannya? Nah, dalam tadi 5 kebutuhan dasarnya apakah sudah terpenuhi? Jadi guru harus lebih tahu apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok. Nah, seperti itu. Itu kebutuhan, untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita kan membuat keyakinan kelas. Keyakinan mana yang kamu langgar? Ya, jadi kita tanyakan. Jadi anak itu jangan diintimidasi, begitu. Itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, kesimpulannya, alhamdulillah sudah selesai terakhir Bapak dan Ibu. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan, ya, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan untuk dapatnya saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Dan mungkin Bapak dan Ibu, ini dia sekilas info atau sekedar penularan informasi tentang diseminasi budaya positif, dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi nantinya dapat bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, kira-kira adakah dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Saya ingin ada satu pertanyaan mungkin. Pak Sipul, terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Sipul pakai mic. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Oh ya, jadi kalau kita lihat karakteristik di sekolah SD nomor 1 ini, utamanya anak kelas 5 dan kelas 6. Kalau saya lihat kelas 6 itu mungkin Ibu dan Bapak guru di sini ngerti. Jadi di situ itu yang perlu dicarikan permasalahannya apa sih? Seperti ada Junaidi, Fatih, Dino dan sebagainya. Itu kalau kita garap anak itu bisa menjadi baik seperti apa. Jadi solusinya yang ditawarkan seperti apa. Karena saya lihat memang awalnya itu berangkat dari kelas startnya itu kelas 4 aslinya. Terus ke kelas 5, kalau tinggalkan kelas 5 nanti ke kelas 6 bisa. Seperti itu. Jadi saya tadi memilih memang yang terakhir itu sebagai manajer. Saya memang ingin solusi itu sebenarnya kalau bisa itu memang dari anak, yang keluar dari anak, sehingga mereka punya kesadaran diri. Saya ingin yang tanyakan di sini anak-anak yang kasus seperti kelas 6 yang nakal-nakal itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak Sipol. Alhamdulillah Pak Sipol pertanyaannya menjurus sekali ke posisi kontrol kita sebagai guru. Memang kita memiliki beberapa siswa yang memang unik ya, luar biasa. Memang anak Pak Sipol diciptakan ini sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak itu memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda antara satu dan lainnya. Nah, tugas guru di sekolah sebetulnya ini tugas dari orang tua. Kita ada kerjasama antara orang tua dan guru untuk membentuk karakter murid yang baik. Itu sebetulnya dimulai dari lingkungan keluarga.
Jadi kita kembali ke posisi kontrol, kita kembali ke 5 kebutuhan dasar yang tadi, apakah sudah terpenuhi? Nah, mungkin dalam kebutuhan itu anak didik yang bermasalah tadi, contohnya maaf ya Pak Junaidi. Nah, ini kita lihat latar belakangnya. Apakah kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi? Nah, insya Allah kalau kebutuhan dasar anak sudah terpenuhi, nah iya, kebutuhan dasarnya yang wajib terpenuhi, maka kemungkinan motivasi intrinsik atau jiwa yang terbentuk karakter pada anak ini sudah bisa sangat baik, berfondasi baik. Nah, mungkin ini latar belakangnya Pak Sipul, kebutuhannya belum terpenuhi, bertahan hidup, kasih sayang yang rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasa. Jadi mereka akhirnya karena ini tidak matang, maka akhirnya menjadi anak yang seperti itu. Saya rasa itu latar belakangnya. Tugas guru harus bisa bagaimana ke posisi kontrol tadi, Pak Sipul setuju sebagai manajer. Kita harus kerjasama dengan anak. Tanyakan apa yang anak mau, tanyakan apa yang anak inginkan, dan kita menaungi, kita arahkan kemana mereka, dan berharap kita baik agar anak tersebut, harapan kita tentunya anak tersebut lebih berperilaku yang baik. Caranya mungkin komunikasi Pak Sipul. Kita bisa komunikasi antara guru dan anak, guru dan orang tua, atau anak dan orang tua. Mungkin itu Pak Sipul caranya. Jadi marilah kita dari dalam diri kita untuk bisa membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Jadi kita dulu, dari diri kita dulu yang bisa lebih baik. Mungkin itu Pak Sipul. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini cuma saran atau masukan karena kita semua tadi sudah memahami apa yang dipaparkan oleh Ibu Deno. Kiranya mungkin di sekolah kelas 1 ini memang bermacam-macam karakter anak. Jadi kita bisa mengambil dari 5 ya. Nah, itu. Jadi bisa salah satu diambil mana yang cocok dari karakter anak yang bermacam-macam ini. Terutama kita sebagai guru harus tahu, harus wajib ya dari 5 kontrol tadi, karena memang saya melihatnya itu sangat sulit sekali. Tapi kita sebagai guru harus bisa, harus. Mungkin itu aja masukan dari saya sebagai kepala sekolah, karena tadi sudah sama-sama memahami, sama-sama melihat dengan ini. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan masukan. Baik, Pak Sipul ada tambahan lagi? Baik. Jadi saya senang kalau seperti ini, jadi ada interaktif. Saya usulkan kali di SD ini harus ada guru BP. Jadi seperti guru pembeda itu menurut saya bisa sekaligus menjadi guru BP. Begitu anak bermasalah, apa yang harus digali terhadap anak, solusinya seperti apa. Ini penting, saya kira seperti itu. Terima kasih. Dan itu dibukukan, artinya itu yang kesaksian yang baik itu bisa dijadikan dokumen sekolah. Terima kasih Pak Sipul masukannya. Guru penggerak bisa dijadikan guru BP juga. Kalau di SD kan guru kelas ini kan universal sifatnya. Jadi mungkin bisa merangkap jadi guru BP. Harus bisa guru kelasnya itu yang jadi guru BP-nya. Karena mendampingi setiap saat dari pagi sampai siang. Ya, kalau di tingkat yang lebih atas karena bidang studi gurunya, jadi tidak bisa, maka adalah guru BP. Tetapi kalau di SD, guru kelas lah yang bertugas sebagai guru BP. Dan tidak hanya guru penggerak saja, kami memberikan diseminasi ini untuk menularkan informasi agar Bapak dan Ibu bisa ikut jadi kayak kami. Jadi bisa sharing pendapat, naikkan ilmu baru, kebutuhan dasarnya, posisi kontrolnya. Terima kasih Pak Sipul masukannya. Sekali lagi terima kasih untuk Abang masukannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Apakah ada tambahan atau pertanyaan kembali? Yang bisa saya jawab akan saya jawab langsung. Yang tidak bisa saya mau tanya dulu ke yang lebih bisa. Masalahnya begini, jadi pada kasus tertentu wali murid yang tidak bisa atau kurang mampu menangani murid yang nakal itu bisa didiskusikan kepada guru yang lebih semua yang lebih kapabel. Iya. Nah, bisa nanti ke kelas. Iya, Pak. Iya. Nah, adakan umpamanya ada problem something. Webinar ya. Parenting ya, parenting Mas Ibu. Iya, iya. Terima kasih Mas Ibu. Nanti akan saya usulkan ke Bapak Sekolah, Kepala Sekolah ya Bapak Ibu. Bapak Haji Sutrisno masukan dari Bapak Haji Saiful Amin. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi di siang hari ini. Harapan saya yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Jadi semoga kita bisa berubah, semoga kita bisa
menjadi manusia yang lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi kita semua adalah manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengajak anak didik kita menjadi anak didik yang the best, karena di tangan kita generasi masa depan itu ada. Anak didik kita adalah harta kita, anak didik kita adalah generasi masa depan kita. Yang kita bentuk pada mereka akan dapat kita lihat pada masa yang akan datang. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan siang hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Winda selaku MC. Baik, terima kasih Ibu Denok atas pemaparan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillahirobbilalamin, acara diseminasi berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mohon pamit dan undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Bonita Hakim, guru bahasa Inggris di UPTD SDN Kamal 1. Dari kegiatan seminasi modul 1.4 budaya positif yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 oleh Ibu Deno Sintiorini SPD MPD GGP Angkatan 7. Pesan dan pesannya yaitu alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan baru tentang konsep budaya positif seperti kebutuhan dasar anak, posisi kontrol guru, restitusi dari keyakinan kelas. Semoga saya dapat membuat sebuah perubahan untuk diri saya, anak didik saya, dan lingkungan belajar di sekolah saya dengan penerapan budaya positif. Diseminasi ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.